Gadis dan tuan muda berhubungan seks bersama selama semalam. Tak disangka keesokan harinya dia ditinggalkan. Jadi dia hamil. Harus membesarkan anak sendirian selama 6 tahun terakhir. Di waktu luangnya, dia juga bekerja paruh waktu. Hari ini Eng Jae dipanggil ke bar. Saat sedang membersihkan toilet, tiba-tiba ketahuan bahwa junk food yang dikirim sudah berjamur. Jadi Eng Jae pergi ke kamar pribadi. Lalu meminta gadis ini untuk membiarkanku mengambil kembali makanan ringan tadi. Tapi tak terduga, Han Yi-jeon duduk di sana sambil minum anggur. Jadi saat kamu mendapatkan makanan, Eng Jae tidak pergi sekarang. Tapi lihat lagi untuk memverifikasi apakah itu wajah yang familiar. Tak terduga sekarang. Apa kabar? Tidak apa-apa. Menyebalkan sekali. Kantuk sekali. Memang aneh. Angka ini sepertinya pernah terlihat di suatu tempat. Eng Jae menghindar dan cepat pergi. Yi-jeon segera bangkit untuk mengejar dan berpikir bahwa dia tidak salah. Dengan keras memanggil namanya. Cha Eng Jae. Setelah 6 tahun, akhirnya keduanya bertemu lagi. Hanya saja mereka berbeda identitas. Sekarang jaraknya semakin besar. Seorang baru saja diangkat sebagai CEO perusahaan. Seorang adalah pelayan bar. Eng Jae berpura-pura tenang. Mencoba tersenyum untuk mendamaikan kebingungan ini. Tapi Yi-jeon tidak peduli tentang ini. Aku selalu ingin bertemu denganmu sekali. Apa? Aku ingin bertemu denganmu. Kenapa? Padahal kita saling membantu saat di Italia. Jadi harus ada waktu untuk saling berpamitan dengan baik. Ternyata karena aku terlalu banyak berpikir. Tetapi ketika Eng Jae berbalik untuk pergi, Yi-jeon memanggilnya. Lalu bertanya padanya dengan suara rendah, apakah dia hidup dengan baik. Sangat bagus. Kau melihatku. Aku hidup dengan baik. Eng Jae sangat kuat. Bagaimana bisa kau bilang hidupku berantakan? Dia ragu-ragu. Mungkin sapaan yang paling tepat saat ini adalah selamat tinggal. Eng Jae lari satu sirkuit ke kamar mandi. Dia masih memiliki hati seorang gadis. Melihat diriku di cermin terasa sangat tidak nyaman. Dia merasa dipermalukan di depan Yi-jeon. Yang terburuk adalah tindakan ceroboh ini menyebabkan Eng Jae kehilangan pekerjaannya saat ini. Melihatmu lagi membuat Yi-jeon segera pergi ke kamarnya. Tapi berjalan sendirian di tengah malam. Pada saat ini, ayah manajer tiba-tiba muncul. Beritahu Yi-jeon pemilik mangkuk mie itu bekerja di sini hari ini. Dia adalah Nona Cha Eng Jae. Cha Eng Jae. Kembali ke rumah Eng Jae melihat Jin Sol sedang tidur nyenyak. Dan beritahu anak itu aku bertemu ayahku hari ini. Hatiku sangat sedih tapi tidak ada penyesalan. Pokoknya malam itu adalah perasaanku yang sebenarnya, jadi ada cowok manis ini. Hari ini Eng Jae menerima telepon. Ternyata manajer ayah mengundangnya ke perusahaan untuk wawancara. Tapi resume Eng Jae terlalu sederhana. Ini bukan pengupas kentang di toko kecil, ini mencuci piring. Ingin menjadi koki restoran. Maka manajer departemen Cha merasa perlu melakukan negosiasi ulang dengan direktur Yi-jeon. Ketika berangkat Eng Jae kebetulan bertemu dengan adik Yi-jeon dan Yi-kyung. Melihat mereka berdua bertingkah mesra, Eng Jae salah paham bahwa Yi-jeon berkencan dengan wanita yang lebih tua dari dirinya. Ini membuatnya marah sekaligus kesal. Ada apa dengannya? Manajer Cha menjelaskan situasi Eng Jae kepada Yi-jeon. Dan menyarankan agar Anda sedikit merevisi rencana. Yi-jeon berkali-kali mengangguk setuju, tapi yang diperbaiki adalah katakan padanya untuk datang bekerja besok. Hari ini telepon rumah berdering. Ayah Eng Jae berpikir itu adalah perusahaan penagihan utang. Sudah selesai. Dalam beberapa hari terakhir panggilan telepon semakin banyak. Halo. Manajer Cakah.
Ternyata manajer Cha menelepon untuk memberitahu Eng Jae. Besok bisa datang ke restoran untuk bekerja. Tapi Eng Jae tidak tahu. Bos baruku adalah pria jelek 6 tahun yang lalu. Eng Jae bergumam. Belum 30 tahun tapi sudah bekerja sebagai manajer restoran. Sepertinya tidak apa-apa mengikuti pantat wanita. Yi Jon juga tidak bisa memahaminya. Eng Jae berbalik untuk pergi. Tapi Yi Jon meneleponnya kembali dan menyuruh Eng Jae untuk tidak terlalu sombong. Aku tidak berarti apa-apa bagimu. Antara mereka hanyalah hubungan majikan karyawan. Seorang kemudian bekerja sebagai pekerja upahan. Dan seorang akan membayar gaji. Sepertinya tidak ada yang salah dengan ini. Tapi kata-kata selanjutnya sangat melukai hati Eng Jae. Semua salah paham tahun itu sampai sekarang masih salah paham. Kamu masih belum melepaskan hal Italia kan? Sudah lama sekali. Bahkan dia tidak protes saat itu. Dia tidak ingin melihatku malam itu. Menyerahkan juga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus seperti ini. Sejujurnya, menurutku kamu bukan wanita bodoh. Tak salah. Pada dasarnya bukan masalah besar. Jadi ambil yang kita butuhkan. Dan seterusnya. Eng Jae memulai latihan dasar. Yi Jon mengantarnya ke restoran yang dikelola oleh Sun Yeon. Tapi ternyata ini adalah restoran tempat Hyun Sung bekerja. Mulai dari saat Sun Yeon menyapa mereka dengan senyuman. Yi Jon melihat Hyun Sung. Hyun Sung juga mengenali. Sun Yeon melihat Eng Jae. Eng Jae menghindari melihat-lihat tempat itu lagi. Tidak ada adegan yang lebih membingungkan dari sekarang. Sun Yeon melihat ini dan memecahkan suasana. Sengaja berkata, kebetulan sekali. Orang ditemukan oleh Tuan Yi Jon untuk menyelamatkan restoran. Padahal itu pacar Hyun Sung. Setelah mengatakan itu, Hyun Sung menarik keluar. Pergi ke garasi dan tanyakan padanya. Kenapa bertemu bajingan yang menelantarkan ibu dan putrinya? Eng Jae terkejut. Hyun Sung kenapa Yi Jon bisa mengenali? Kok tahu? Apakah itu pria di Italia? Kok kamu tahu? Pagi-pagi pergi ke rumahmu. Setelah masuk rumah, saya langsung tahu apa yang terjadi. Setelah malam yang menyenangkan, aku diam-diam meneteskan air mata. Lihat punggung kejam bajingan itu. Aku sudah melihat semuanya. Hyun Sung berbalik dan pergi. Aku tidak mau berdebat dengannya karena ini. Juga jangan katakan apa yang saya katakan. Naik ke restoran. Yi Jon dengan marah memarahi Sun Yeon karena manajemen yang buruk. Pada siang hari, Koki menarik karyawan wanita itu tanpa izin. Sepertinya aku harus menulis laporan abu-abu tentang kesalahanku. Mendengar kata-kata tersebut, Eng Jae bergegas mengemis. Katakan padaku untuk menunjukkan wajahmu dan minta Yi Jon untuk memaafkan Hyun Sung. Menghormatimu kah? Sejak kapan kita saling kenal sampai sejauh ini? Apa? Semakin banyak Eng Jae mengatakan itu, semakin Yi Jon cemburu. Sepertinya surat abu-abu tidak berfungsi lagi. Langsung menyuruhnya untuk menulis pengunduran dirinya. Untungnya Sun Yeon berdiri untuk melindungi Eng Jae. Sekarang Eng Jae merasa nyaman. Pertemuan dia dan Yi Jon kembali menjadi kesedihan di hati Hyun Sung. Tapi Eng Jae menjamin, dia bekerja di restoran itu bukan karena Yi Jon. Tapi bisa kembali ke masakan yang kamu suka. Hadapi dengan berani dan pura-pura tidak peduli lagi. Berharap Hyun Sung bisa seperti dia. Perlakukan bajingan itu seperti udara. Jadi keesokan harinya Hyun Sung muncul di restoran pertama. Dia meminta maaf kepada Yi Jon atas perilaku kasarnya kemarin. Juga mengatakan bahwa ketika saya kembali, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Eng Jae. Tapi Yi Jon mengatakan lokasi latihan telah berubah. Mungkinkah di sini? Benar. Saya harus secara teratur mengawasi Anda dan Eng Jae selama pelatihan. Melihat adegan mesra di dapur. Saat ini, hati Han Yi Jon sangat tidak nyaman. Tapi sekarang kamu tidak terlalu peduli. Karena hilangnya restoran pertama yang berkepanjangan membuatnya menjadi sasaran serangan perusahaan. Kata pemegang saham besar.
Kalau tidak perlu melihat toko nomor 1 yang didirikan oleh presiden dan istrinya. Saya khawatir presiden akan segera menutup restoran. Ketahuilah bahwa toko pertama adalah hati ibu. Yi Jon diam-diam memutuskan untuk mempertahankannya. Jadi putuskan nanti tempat kerja dan makan di restoran nomor 1 ini. Juga mengatakan pelatihan Eng Jae akan segera berakhir. Alih-alih fokus mengembangkan dan membuat hidangan lainnya. Tetapi hanya memberinya waktu seminggu. Seperti itu Hyun Sung dikirim kembali ke restoran aslinya. Eng Jae juga mulai melakukan pekerjaannya. Tapi mencoba banyak masakan Yi Jon masih belum puas. Bukan Eng Jae yang tidak bisa memasak dengan baik. Tapi level ini tidak bisa menyelamatkan restoran nomor 1 ini. Ini menyebabkan Eng Jae diejek oleh rekan kerja. Sepertinya paman koki ini juga tidak baik. Sampai malam Eng Jae sendiri kewalahan memikirkan masalah ini. Apakah kamu akan berubah bentuk? Jin Sol bilang dia mau makan ayam goreng di dekat sini. Karena perut ayam di toko itu sudah gosong kue beras. Kalimat ini membuat Eng Jae langsung jelas. Di Korea tidak ada ayam yang bisa mati dengan baik. Kali ini malah telanjang. Perutnya juga diisi pasta lembut. Tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tidak ada sup yang keluar. Wanginya pun tidak diketahui. Sekarang Eng Jae benar-benar gila. Melihat tatapan cemasnya, Yi Jon berdiri di luar pintu tertawa bahagia lagi. Hari ini adik Yi Jon mengunjungi restoran. Untuk membuat Eng Jae kehilangan pekerjaannya. Jadi rekannya sengaja mengotori bajunya. Saat dia menangani noda, dia menyalakan oven. Setelah Eng Jae selesai menanganinya, koki menariknya ke depan Yi Kyung. Mereka setelah saling memandang sangat terkejut. Eng Jae pikirkan lagi, bukankah ini wanita yang membesarkan Yi Jon? Yi Kyung berpikir mungkin orang yang datang untuk menyelamatkan restoran pertama berasal dari seorang pengemis. Sekarang Eng Jae menyadari kecerobohannya. Untungnya saat ini, manajer Cha secara resmi memperkenalkannya pada Yi Kyung. Tapi ceritanya belum selesai. Aduh. Cepat bawa dia keluar. Terbakar. Menyelamatkan. Lari aja. Untungnya Yi Jon datang untuk memadamkan api tepat waktu. Kalau tidak maka restoran ini akan segera tutup. Baru kesini 1 jam. Yi Kyung adalah manajer grup yang akan mati. Eng Jae adalah koki yang tidak peduli dengan citranya. Bahkan ayam bakar arang. Pecat dia segera. Saya akan menemukan orang yang tepat untuk memberikannya kepada Anda. Apakah terluka? Yi Jon juga mengatakan untuk mendapatkan kembali semangat. Karena hanya bakat memasak Cha Eng Jae dapat membantumu menjaga restoran ibumu ini. Kata-kata itu mengingatkan Eng Jae pada waktunya di Italia. Yi Jon dan ibu sangat dekat, tapi tidak mau saling menerima. Kini tinggal kerinduan. Tetapi juga akan segera ditutup. Bajingan itu benar-benar orang yang menyedihkan. Jantung dermawan Eng Jae melonjak. Membalas toleransi bos juga bagus. Membantu Yi Jon yang menyedihkan. Eng Jae memutuskan untuk makan ayam malam ini. Dia memasukkan lebih banyak ginseng dan bawang putih ke dalam perut ayam. Semua warna dan wewangian. Hidangan baru restoran telah dirilis. Ayam bakar ginseng. Dimaksudkan untuk dicoba oleh Yi Jon. Tapi kali ini Hyun Sung menelepon lagi. Halo. Katakan Jin Sol sakit. Apalagi kakek nenek sudah pergi bekerja. Anak itu sangat merindukan ibunya. Eng Jae ingin meminta Yi Jon untuk cuti. Tapi dia tidak ingin kamu mengetahui keberadaan Jin Sol. Dia terbata-bata.
menyebabkan Yi Jon salah paham bahwa Hyun Sung menelepon. Sehingga timbul lagi kecemburuan. Dia bilang, Chang Jae harus fokus kerja. Awasi Oven, jangan sampai hal yang sama terjadi sebelumnya. Yi Jon selesai berbicara dan menerima telepon Sun Yeon. Dia sedang minum di bar. Ternyata hari ini peringatan kematian ayahnya. Suasana hati Sun Yeon sedang turun. Sekarang hanya ingin mendengar penghiburan hangat dari Yi Jon. Ayo minum bersama. Yi Jon melihat jam. Aku langsung menolak tawaran Sun Yeon. Pokoknya makan ayam malam ini yang utama. Tapi aku tidak menyangka akan terlambat saat aku kembali. Ayam panggang yang enak itu segera kehilangan rasa aslinya. Yi Jon menyuruhnya membuat yang lain. Tapi kamu harus menunggu 1 jam untuk makan. Eng Jae sangat merindukan anaknya. Ia tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi bohong sama ibunya yang sakit. Yang mengkhawatirkan Yi Jon. Ku sakit, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa jadikan aku orang yang salah? Lalu seorang pria saleh meraih tangan Eng Jae. Katakan padaku akan lebih cepat mengantarnya pulang. Eng Jae melambaikan tangannya untuk menolak dengan panik. Dia tidak ingin ayah dari anak itu muncul di depan pintunya. Tapi Yi Jon sangat tegas. Dia hanya tahu kalau wanita di sebelahku sangat khawatir saat ini. Aku harus membantunya berbagi kekhawatiran ini. Jadi kami tetap pergi ke rumah Eng Jae. Tidak berharap melihat Hyun Sung keluar untuk menjemputnya. Mereka masih saling tertawa dan bercanda. Tidak sama dengan memiliki orang sakit di rumah. Apa pernyataan sebenarnya dari wanita ini pada akhirnya? Dia dan Hyun Sung masih bersama.